Tenang saja Ndoro Ayu. Kebetulan saya akan gowok di Mas Bagas. Gimana Mas Bagas, kamu kasih saya apa toh? Asalnya edan. Lebih cepat rapi ke Bagas. Mutu yole. Kamu apakan Bagas sebenarnya? Jawab! Sebuah film yang disutradai oleh Hanung Bramantyo, ada juga Reza Rahadian sebagai pemainnya, ada Reza Rahadian, ada Alika Dinantika, ada juga ya Lola Ameria, Devano Denandra, dan juga Raihanun guys. Kamu tahu film apa ini? Ya, Gowo Kama Sutra Jawa. Hai guys, welcome to Stack Movie. Hari ini aku Yos mau sharing sebuah cerita keren dari sebuah film yang tayang di bulan Juni kemarin dan sudah ditonton lebih dari 400.000 penonton di bioskop guys. Dan meskipun ini udah nggak tayang di bioskop tapi kan tag di beberapa platform film guys. Ini film Gowo Kamsa ini memang tayang di bulan Juni tahun 2025 ini guys, dan sampai hari ini sudah 400 lebih penonton yang sudah menonton film ini guys. Ini film tentang genrenya drama percintaan guys. Semua ini berawal ketika Gowo itulah sebuah Gowo Kama Sutra Jawa, ini sebuah tradisi di Jawa untuk khususnya bagi para bangsawan priayi yang akan menikah gitu kan, itu akan digowok dulu. Itu gowo seperti sebuah cara yang dilakukan oleh wanita gitu kan. Gowo itu adalah sebuah profesi guys, sebuah profesi, tapi juga bisa jadi sebuah tempat juga. Tapi di sini lebih ke profesi wanita yang mengajari seorang calon suami ya calon suami bangsawan priayi gitu dalam menikah guys. Ketika mereka menikah, sebelum menikah itu ada seperti sex education. Oh ya, disclaimer dulu guys ya, untuk film ini dewasa, meskipun selama film ini memang nggak ada gambar alat reproduksi yang terlihat atau mungkin adegan seksual, nggak ada sama sekali, tapi itu memang lebih ke hal-hal yang seksual. Jadi buat teman-teman yang masih usia di bawah umur, masih SMP ke bawah, mending nonton film ini karena ini terlalu vulgar buat teman-teman semuanya. Tapi buat teman-teman yang masih udah usia SMA ke atas dan juga ingin nambah pengetahuan, ini banyak value yang bisa aku dapat dari film ini guys. Oke, kita back ke story-nya guys ya. Gowo Kama Sutra Jawa ini semua dimulai ketika Sanjaya adalah seorang putra gitu kan dari seorang bupati dari Kebumen yang akan masih muda, tapi karena di saat itu memang ya kita tahu kan di masa itu banyak priayi, banyak bangsawan keraton gitu kan mereka menikah muda. Maka sebelum mereka menikah itu mereka dibawa oleh orang tuanya ke sebuah tempat namanya karena di beberapa daerah itu memang ada tempat, tapi yang paling terkenal itu di tempat ini guys. Memang di film ini nggak disebutin ya di tempat mana itu, tapi di sebuah tempat ini Gowo ini atau beberapa anak muda ini taruh di situ dan membuat sebuah cara gitu kan, atau mungkin sebuah pembelajaran bagaimana anak-anak muda ini atau calon suami ini bisa menikah dan bisa tanda kutip menyenangkan istrinya kelak guys. Nah, di Gowo ini adalah sebuah sebutan bagaimana seorang suami mendapat pelajaran seksual gitu kan dari Gowo ini, tentang bagaimana cara melakukan hal-hal seperti itu di kelak ketika menikah guys. Tapi juga ada unsur magis karena ketika di Gowo ini seorang Gowo itu sebelum mengajari pria bangsawan ini, dia ke telaga mengucapkan mantra, dan itu lebih tepatnya mengucapkan mantra untuk mendapat kekuatan ketika nanti menggowok seorang anak bangsawan ini, semua diberi kelancaran guys. Lah, semua bermula ketika Sanjaya, seorang anak dari Bupati Kebumen, digowok di situ guys, dan digowok oleh Nisanti. Nisanti ini adalah gowok legendaris di tempat itu dan bisa menjadi kepala sekolahnya tempat itu guys. Tapi ada juga namanya Ratri. Ratri adalah dulu ibunya ini seorang tanda kutip pelacur gitu kan, dimana ibunya itu dibunuh oleh istri dari seorang bangsawan, karena ada seorang bangsawan yang tanda kutip menyimpang dari pernikahannya, lalu tanda kutip sama pelacur, dan setelah itu punya anak dan hubungan matanya rusak, dan akhirnya Ratri ini, anak ini dititipkan ke Gowo Nisanti. Akhirnya dia tinggal di situ dari kecil sampai gede, dan ketika dia sudah gede ada cinlok sama Sanjaya guys. Sebenarnya Ratri ini dia hanyalah seorang pembantu di situ kan, karena memang belum bisa
diajari untuk menggowok karena itu butuh proses dan juga butuh kesiapan mental juga guys. Singkat cerita, Sanjaya sama Ratri ini jatuh cinta di tempat itu, dan ketika suatu waktu sebenarnya secara unggah-ungguh nggak boleh ya seorang Ratri itu mendekati bangsawan, itu nggak boleh, tapi Sanjaya juga suka sama dia lah. Semua berawal ketika Sanjaya sama Ratri itu tanda kutip mengintip kegiatan Nisanti yang sedang bermeditasi di mana tuh, di telaga gitu kan, telaga. Ketika di sana guys, di situ mereka ketika Nisanti membuat sebuah mantra, lalu tanda kutip mantra itu ada dua kekuatan ya, kekuatan baik dan jahat. Kekuatan baik itu tentang cinta suci dan murni, kekuatan itu tentang nafsu ya. Ketika mereka mengintip Nisanti, nafsulah yang mereka alami. Nah, ketika mereka di situ terpimpin nafsu, dari situlah cinta itu bermula guys. Dari yang awalnya cuma suka, cuma ngobrol, di situ mulai ada sentuhan fisik, dari ciuman bahkan sampai making love lah. Singkat cerita, Sanjaya pulang ke Kebumen, tetapi cinta itu terus bersemi. Hanya saja Nisanti memang tahu hubungan dua orang ini, bahwa ada hal yang jadi dalam mereka. Tetapi guys, masalahnya adalah ketika Sanjaya itu berjanji akan kembali kepada Ratri dan membangun hubungan rumah tangga yang kelak lebih baik lagi, yang baik di masa depan, nyata semua berantakan. Sanjaya ketika pulang ke Kebumen dan sekolah ke Semarang, hanya beberapa waktu dia menikah sama seorang putri dari Keraton Surakarta, dan akhirnya langsung diangkat menjadi seorang bupati dengan cepatnya. Dan Ratri, ketika Ratri juga seorang anak muda yang bisa membaca, tapi dia juga karena saat itu kan patriarki sangat besar di Indonesia kan, sehingga membuat Ratri ini menjadi orang yang sangat pesimis bisa mewujudkan mimpi untuk menjadi seorang guru di masa itu guys. Lah, ketika dia tahu bahwa Sanjaya ini menikah dengan seorang bangsawan, dan akhirnya cinta mereka harus pupus dan kandas, Ratri sangat kecewa, sangat desperate, karena awalnya dia nggak akan mau jadi seorang gowok karena dia ingin menjadi hidup normal. Dia kerja sebagai apapun itu, yang penting dia bisa kelak bisa menikah, bisa punya rumah tangga yang baik, dan akhirnya bisa menjadi istri bagi suaminya. Semuanya berantakan. Singkat cerita, dia mau bunuh diri tapi diselamatkan sama Nisanti. Lalu dia berkomitmen untuk menjadi gowok, alias penerusnya Nisanti. Diajari semua kitab, semua mantra dan semua cara, dan singkat cerita Ratri ini menjadi gowok yang paling hebat di tempat itu, dan dia sering menggowok banyak bangsawan guys. Dan akhirnya Ratri menjadi primadona di tempat itu, digowoknya di tempat itu, dan akhirnya dia juga, singkat cerita, beberapa tahun kemudian barulah dipertemukan ketika Ratri menjadi primadona atau menjadi ya primadonanya di tempat itu, karena dia sering menggowok banyak orang dan juga secara prestasi juga terus naik, artinya dia menjadi penggowok bangsawan. Lah, tiba-tiba Sanjaya datang di tempat itu dengan anaknya, yaitu Bagas. Ketika sebenarnya bapaknya Sanjaya yang menjadi praja di keraton itu datang ke tempat itu untuk minta tolong untuk digowok putunya itu, karena cucunya ini adalah karena mantunya raja ini, si Sanjaya ini mampu memuaskan istrinya dan sangat-sangat bangga sekali dan bangga sama suaminya. Lalu ketika dia cerita bahwa dia itu digowok sama seorang yang ada namanya Nisanti di tempat itu guys. Lalu ingin Romo ini atau raja ini cucunya juga digowok di tempat itu, agar kelak ketika nanti dia menjadi seorang bangsawan bisa seperti bapaknya aka Sanjaya. Singkat cerita, ketika Ratri tahu kalau itu Sanjaya, dendamnya terus menjadi kesumat, menjadi liar dan menjadi besar sekali. Singkat cerita, Ratri ingin membalas dendam dengan semua sakit hati yang sudah diberikan Sanjaya kepada dia. Lalu dia menggowok Bagas, anaknya Sanjaya ini digowok Ratri, tetapi dengan amarah dan juga kebencian. Lebih tepatnya kebencian kepada Sanjaya. Lah, fatalnya adalah Ratri ini membawa Bagas berdua datang ke sebuah telaga untuk mengucapkan mantra. Padahal itu mantra terlarang, di mana hanya seorang penggowok lah yang bisa ke situ dan tidak boleh ada dua orang guys. Tetapi Ratri melanggar itu semua dan akhirnya membuat si Bagas ini menjadi kepelet
tergila-gila sama Ratri. Singkat cerita, si Bagas ini pulang terpaksa ke tempatnya karena gini, plot twistnya adalah ibunya Sanjaya itu adalah namanya Ningrum. Ningrum ini Rahayu namanya. Rahayu itu adalah saudaranya Ningrum. Ningrum adalah istri yang dulu membunuh suaminya, yang dimana suaminya ini nyeleweng sama pelacur, yang dimana pelacur ini adalah ibunya Ratri. Itu plot twist yang sangat rumit di film ini guys. Singkat cerita ada dendam. Singkat cerita neneknya Bagas ini tahu kalau penggawa itu adalah Ratri, yang dimana dulunya adalah pacarnya Sanjaya, lalu bawa pulang paksa. Dari situlah konfliknya muncul, dimana semua terbuka. Ternyata Sanjaya yang selama ini mengirim surat kepada Ratri itu nggak kekirim, lebih tepatnya ke pending di kantor pos lebih tepatnya. Karena apa? Karena kepala kantor pos ini sudah diminta tolong sama Nisanti untuk menghandle atau menyimpan semua surat yang Sanjaya kirim buat Ratri, sehingga Ratri mengira bahwa Sanjaya itu tidak membalas surat-suratnya, padahal setiap bulan dia membalasnya semua itu guys. Tetapi semuanya menjadi blur karena Ratri berpikir Sanjaya itu mengkhianati cintanya, padahal Ratri di situ menunggu dia sampai kelak dipinang sebagai istri. Tetapi karena lebih tepatnya politik ya, kalau lebih tepatnya sebuah kesepakatan buruk dari Nisanti ini kepada Ratri, dan juga Nisanti ini pun juga mendapat masukan dari Rahayu karena ada sebuah tindakan jahat kalau seandainya Nisanti ini tidak berbuat untuk memisahkan Sanjaya sama Ratri guys. Dari situlah semua terjadi guys. Singkat cerita, Sanjaya dan Ratri ini saling berprasangka buruk karena Sanjaya beranggapan Ratri tidak membalas suratnya, dan Ratri beranggapan Sanjaya melupakan dia. Padahal nggak seperti itu. Sanjaya terus membalas surat-suratnya, dan saja surat itu tidak sampai ke Ratri karena di pending di kantor pos, dan kantor pos itu disogok sama Nisanti, bukan dengan uang tapi dengan seperti itu lah. Dan ending dari film ini adalah sad ending ya, karena jelas Sanjaya mati dibunuh sama Bagas dibunuh sama temennya Ratri yang masih satu tempat di tempat gowo itu. Lalu juga Nisanti juga akhirnya mati bunuh diri kesepian, karena juga Ratri juga dia selamat hampir dibunuh juga, dan semuanya sudah ending. Tapi akhirnya Ratri yang dulu punya cita-cita untuk membangun sebuah sekolah untuk perempuan tercapai di masa tuanya ketika dia sudah hidup normal. Lalu juga tempat gowo itu terbengkalai, Nisanti sudah mati bunuh diri karena kesepian. Lalu juga akhirnya ketika di endingnya Ratri sudah menjadi manusia normal, lebih tepatnya dia menikah dengan seorang jenderal, lalu juga sukses, dan dia ingin membeli tempat gowo itu dan dibangun sebuah sekolah guys. Itu endingnya. Jadi value dari film ini adalah satu tentang keluarga, bagaimana kita membangun keluarga itu dimulai tentang tentang ketulusan ya, karena ini cerita tentang agak rumit ya, bagaimana seks itu membangun sebuah bahasa cinta yang bagus sebenarnya kalau ada ketulusan bukan nafsu guys. Jadi ini yang pertama. Yang kedua jelas ya bahwa balas dendam itu akan merusak semuanya, seperti ibunya Sanjaya yang balas dendam kepada Ratri sehingga membuat semuanya berantakan. Sanjaya harus meninggal, Bagas harus meninggal, dan ibunya juga harus meninggal juga, dan semuanya berantakan guys. Karena ketika nafsu, kesombongan, dan keangkuhan itu menguasai manusia, yang ada semuanya berantakan. Ini yang terjadi di film ini. Ini value yang kedua. Yang ketiga tentang sebuah kejujuran ya. Intinya kalau kita diberi amanah ya kita jujur aja gitu kan. Jadi nggak perlu ditutupi, nggak perlu melanggar semua aturan yang ada, karena semakin bikin berantakan ketika Nisanti membuat sebuah eksperimen kepada suami istri yang akhirnya mereka malah seperti itu. Akibatnya semua berantakan. Semua tentang kejujuran. Ketika kita dapat amanah ya kita tanggung jawab, kita amanah aja dengan semua itu guys ya. Jadi semua akan jadi lebih indah guys. Jadi ini film yang bagus meskipun tentang seksual, tapi lebih ke sex education yang positif gitu kan. Tapi secara value, secara impact juga sangat bagus. Ada sejarah yang kita gali di sini, karena di zaman dulu ternyata ada
sekolah seks untuk para bangsawan di Indonesia, di Jawa lebih tepatnya, dan itu juga membuat kita menjadi kasanah kita jauh lebih luas lagi guys. Jadi buat kalian yang menonton film Golok Kamsa Jawa, lihat aja di beberapa platform film, bagus banget. Aku Yos pamit, stay positif, keep stoic and ciao.